Nah, Faber-Castell ini merupakan pensil warna yang cukup tua, berdiri sejak tahun 1761 di Inggris ya. Halo, jumpa lagi di Air Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah alat-alat lukis ya. Jadi saya akan mereview satu persatu alat-alat lukis yang memang dibutuhkan untuk belajar lukis atau untuk melukis berbagai macam lukisan ya. Yang pertama di sini saya akan review pertama dari pensil warnanya ya. Jadi pensil warna yang sering digunakan ya, yang memang bagus dan berkualitas tuh adalah Faber-Castell ya. Ya, jadi saya di sini tidak di-endorse oleh Faber-Castell. Di sini saya akan review secara jujur. Ya, selain Faber-Castell ada beberapa brand lain seperti Kenko, kemudian juga ada Gribble dan juga ada Georgon ya. Georgone kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Nah, Faber-Castell ini merupakan pensil warna yang cukup tua, berdiri sejak tahun 1761 di Inggris ya. Jadi memang sudah terkenal dan mendunia di mana-mana ya. Nah, di sini ada salah satu pensil warna yang memang keren, cukup keren menurut saya. Kenapa? Karena selain ramah lingkungan, pensilnya ini ramah lingkungan, kemudian juga di sini pensilnya bisa berubah jadi cat air ya. Jadi ada semacam kuasnya di sini. Ada kuasnya, jadi kita bisa melumerkan warna-warna yang sudah kita torehkan di pensil warna ini di kertas, kemudian kita kuas dan menjadi cat air atau dia warnanya menjadi lebih berkilau ya. Nah, untuk harganya lumayan agak mahal ya kalau pensil warna ini, karena dia tergantung juga dari berapa banyaknya warna dan pensil warna. Kebetulan ini warnanya cukup lengkap, di sini ada 48 warna. Untuk harganya sekitar 149.500 ya. Ini saya beli di local market terdekat ya. Nah, ini pensil warna Faber-Castell. Faber-Castell ini sangat recommended. Kemudian kalau mungkin kalian ingin ini bisa untuk ini juga ya. Di sini kita dapat penajamnya atau sharpenernya. Kemudian ini bisa untuk kontes ataupun mungkin untuk lomba-lomba, ini sangat recommended ya menurut saya. Kalau Faber-Castell sudah tidak diragukan nanti ya. Selain Faber-Castell mungkin pilihannya yang cukup baik yaitu Gribble, kemudian juga Kenko, ya, kemudian juga Staedtler itu lumayan juga. Nah, kemudian selain pensil warna, di sini ada saya mulai dari sketchbook dulu. Sketchbook ya. Sketchbook ini adalah buku yang digunakan untuk melukis ya, baik itu berwarna maupun tidak ya. Nah, sketchbook seperti ini buat sketsa ya, gitu, gambar. Ya, bisa kita biasa menggunakan pensil ya. Kalau pensil sudah jelas banyak ya di pasaran seperti Staedtler ataupun Faber-Castell juga ya. Nah, kemudian untuk watercolor akrilik. Nah, jadi untuk kita membuat sebuah lukisan ya, lukisan dengan menggunakan cat air ya, watercolor seperti ini ya, ataupun cat akrilik. Nah, kita harus menggunakan buku gambar khusus yaitu watercolor acrylic color pad seperti ini ya. Nah, ini ketebalan 300 gsm. Kenapa? Karena ini tebal ya. Nah, jadi ketika kita pakai kertas biasa maka dia akan tembus ya, dan kertasnya itu akan menggelembung ya, seperti kayak semacam ombak begitu. Tapi kalau pakai ini aman ya, karena juga bebas dari zat asam, jadi aman untuk anak-anak dan juga gambar yang dihasilkan lebih baik ya, begitu ya. Jadi untuk harganya lumayan ya, ini mungkin sekitar 40 ribuan ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ukurannya A4 ya, kebetulan ukurannya tidak besar. Ada juga yang A3 ya. Di sini ada hanya 12 lembar tebal ini ya. Ini kebetulan brand yang saya review atau yang saya punya di sini adalah Joico Pad 2000 ya. Nah, kemudian juga di sini ya, tadi sketchbook ya. Sketchbooknya dari Paper One ya. Paper One ini banyak ya isinya ya. Sketchbook ini biasa untuk buat lukisan ataupun buat desain ya. Kalian misalnya seorang pembuat penjahit ya, ataupun juga arsitek ataupun desainer landscape kebun ataupun taman, itu bisa buat di gambarnya terlebih dahulu di sketchbook selain di komputer ya. Nah, ini kebetulan dari Paper One ya, dari Paper One. Ini harganya sekitar 30 ribuan. Nah, kemudian untuk melukis dengan cat air tentu kita memerlukan namanya kuas atau brush ya. Kebetulan di sini ada brush yang saya sudah beli yaitu Joico
Joico ini merupakan salah satu dia membuat banyak alat tulis ya, selain bukan hanya brush tapi juga pensil dan sebagainya, pensil warna ya. Jadi memang sudah cukup terkenal dan harganya juga bisa dibilang relatif cukup terjangkau. Nah, di sini untuk brush ya, itu ini brushnya ada jenis-jenisnya ya. Pertama ada nilon, dari nilon brush, ada juga brush dari bulu hewan. Nah, kalau brush dari bulu hewan tuh memang agak mahal harganya ya, tapi tidak ramah lingkungan ya, karena bulu hewan juga kan kasihan hewannya ya, dieksploitasi seperti itu. Selain Joico ada salah satu brand yang terkenal, brush yang terkenal, yaitu Georgon ya, Georgon nih kalau nggak salah ya brandnya. Kalau memang salah tolong dikoreksi. Nah, ini kebetulan dari Joico. Nah, yang saya suka dari brush ini adalah brushnya cukup baik ya, dan harganya cukup terjangkau, 72.000 ya. Mungkin di marketplace ataupun di tempat-tempat lain bisa lebih murah ya. Dan juga dia ada tasnya ya, tasnya seperti ini. Jadi kita bisa merapikan brush ini dengan mudah, sehingga resiko kehilangan ataupun kerusakan pada brush itu dapat diminimalisir ya. Nah, kemudian untuk cat air ataupun cat akrilik ya, ini bukan untuk cat air ya, ini untuk akrilik dan oil painting atau cat minyak, cat akrilik dan cat minyak. Nah, kita bisa menggunakan kanvas ya. Kebetulan ini kanvas lokal ya, dia brand dari Manis ya gitu. Ini ukurannya 30 kali 35. Harganya cukup terjangkau, sekitar 31.000. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melukis di sini pakai cat akrilik maupun cat minyak ya. Kalau cat air tidak bisa. Kalau cat air tadi bisa pakai watercolor pad ini ya gitu. Nah, ini nanti akan kita gunakan cat airnya. Di sini saya menggunakan brand dari Gribble ya. Ini kebetulan 12 cat akrilik, ini kebetulan cat akrilik dan dia isinya ada 12 warna ya gitu. Selain ada Gribble, ada juga mungkin Faber-Castell dan Georgon, cuma harganya cukup mahal. Kenko juga ada, tapi saya Gribble ini bisa dibilang menengah ya. Kenapa? Karena dia sudah cukup baik, brand terkenal juga. Dia European standar ya, jadi tidak ada racun ya, jadi aman untuk anak-anak ya. Untuk cat air tentu kita membutuhkan penampungan dari cat air, yaitu piring cat air. Piring cat air seperti ini ya. Ini maaf, ini kotor ya, tapi ini masih baru ya. Ini kena kotoran begitu. Nah, ini harganya 8.500 dan ini juga banyak. Ini banyak mangkuk-mangkuknya ya, mangkuk-mangkuknya seperti ini ya. Mangkuk-mangkuk catnya banyak ya. Ya. Ini ada banyak, saya pilih yang banyak. Kenapa? Karena kita juga membutuhkan mangkuk yang banyak untuk mencampur berbagai warna. Nah, kalau kalian malas mencampur berbagai warna, bisa menggunakan acrylic color yang lebih banyak. Mungkin yang ini yang 12, ada yang sampai 24, 36, 48 ya, tapi harganya semakin mahal ya. Nah, kemudian ini untuk mangkuk cat air yang agak bagus. Nah, di sini transparan, cukup tebal, bahannya dari plastik, cukup bagus ya. Nah, ini dari Cina ya, harganya 14.000. Nah, bisa, ini harga 8.000. Ada juga yang harga-harga 4.000 atau 3.000, cuma saya beli yang 8.000 atau 14.000 karena saya merasa kualitas dari mangkuk cat air atau piring cat air yang harga 3.000 itu kurang baik ya, kurang bagus. Mungkin cepat lapuk ya, ataupun bisa mudah patah begitu ya. Mungkin itu saja review dari saya ya. Apabila ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar.